Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi akuntabilitas yang dibawakan oleh Ibu Ika Retnaningrum selaku pemateri. Poin pertama yang kita akan bahas yaitu tentang review materi akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau pimpinan organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan apa yang menjadi wewenangnya secara konkret. Kemudian apa yang menjadi aspek-aspek akuntabilitas? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya, akuntabilitas itu merupakan sebuah kontrak dan komunikasi dua arah, yaitu ada orang yang bertindak sebagai pemberi wewenang dan ada orang yang bertindak sebagai penerima wewenang. Dan ini komunikasi dua arah ini harus berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya akuntabilitas itu tidak melihat input atau output, tetapi lebih melihat outcome sebagai dampak, manfaat, dan harapan perubahan dari hasil kegiatan. Kemudian akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Maksudnya dengan transparansi dan keterbukaan, maka punya konsekuensi logis jika kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi mungkin dapat diketahui oleh kompetitornya. Kemudian ada namanya akuntabilitas memperbaiki kinerja. Maksudnya adalah jika dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat kendala, dengan adanya akuntabilitas pelaporan realisasi kinerja secara berkala atau per triwulan, maka kekurangan itu bisa kita segera temukan dan bisa kita perbaiki. Berikutnya, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana merefleksikan dan menginternalisasikan akuntabilitas dalam diri seorang ASN. Itu caranya pertama menerapkan prinsip leadership, yaitu ASN harus bisa memberikan contoh bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Yang kedua, transparansi, yaitu ASN harus sadar bahwa dalam memberikan pelayanan publik itu harus selalu terbuka dan siap menerima kritik dan masukan. Kemudian yang ketiga, integritas, yaitu ASN harus sama antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. ASN harus siap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya. Kemudian yang kelima, keseimbangan, mampu menggunakan kewenangannya secara seimbang tanpa menabrak aturan. Kemudian yang keenam, keadilan. ASN harus dapat bersikap adil dalam mendelegasikan tugas atau wewenang pada bawahannya atau dalam kelompok kerjanya. Kemudian yang ketujuh, kejelasan. Kejelasan berarti ASN harus mampu mengidentifikasi apa saja yang menjadi tupoksinya dalam bekerja. Kemudian yang kedelapan, konsistensi. ASN harus berpegang teguh pada program atau kegiatan apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kesembilan yaitu kepercayaan, di mana ASN harus senantiasa memupuk rasa saling percaya pada atasan atau pimpinannya, juga pada rekan sejawatnya. Selanjutnya, poin terakhir tentang rencana apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN dalam menerapkan akuntabilitas. Yang pertama adalah kita sebagai dosen mungkin kita harus disiplin, hadir tepat waktu dalam kelas. Kemudian yang kedua, frekuensi mengajar dalam kelas itu harus menyesuaikan jumlah SKS pada mata kuliah. Jangan sampai mata kuliah yang kita ajar tulisannya 4 SKS tapi kita isi di kelas itu hanya 1 SKS. Itu bisa dikatakan korupsi waktu. Yang keempat, sebelum mengajar sebaiknya segala perangkat persiapan mengajar itu harus disediakan seperti RPS, modul, bahan ajar, buku pelajaran, termasuk metode pengajaran apa yang harus kita terapkan di kelas dan bagaimana cara menilainya. Kemudian sebagai dosen pengisian terkait kartu kendali, kemudian penilaian, daftar hadir mahasiswa usahakan dilakukan secara berkala, jangan ditumpuk di akhir-akhir semester. Kemudian bagi dosen-dosen yang memiliki profesi sampingan, misalnya sebagai praktisi profesional, kita jangan lupa ada mahasiswa di kelas, sehingga
PBM atau proses belajar mengajar itu tetap harus dilaksanakan sesibuk apapun kita. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jurnal harian saya ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.